Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sargento Channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share dan subscribe video saya hingga sekarang ini. Semoga video saya bisa memberi manfaat serta menambah wawasan buat teman-teman yang sekiranya mau ke Australia atau sudah di Australia. Singkat cerita saja, apabila teman-teman sudah mengikuti IG saya, kemungkinan teman-teman sudah tahu saya mendapatkan musibah tadi malam tanggal 30 September. Saya juga sempat bilang siapa pelakunya dan lain-lain. Buat teman-teman untuk yang sudah berada di Darwin sekitarnya, tolong simak video ini sampai habis dan tolong juga dipikirkan matang-matang apabila teman-teman itu mau ke Darwin dan situasinya ini paling terupdate sekitar paling nggak September tahun ini 2025. Saya waktu itu driving biasa, tiba-tiba saya melihat ada seorang dark skin color, kulit gelap, tiba-tiba lari di tengah jalan kayak gitu. Terus saya stop otomatis. Dia lari sendirian, entah itu dia mengejar seseorang atau lagi in the middle of fighting, I don't know. Tapi dia langsung lari ke arah saya pada waktu di tengah-tengah jalan itu. Terus dia stop pas di depan bonet mobil saya, mukul-mukul serta swearing ke saya. Saya nggak tahu apa-apa. Saya tutup semuanya, pintu dan kaca, dan untungnya dia langsung lari. Yang jelas tadi malam adalah pengalaman yang paling terbaru dari saya sendiri, karena sebelum-sebelumnya saya juga pernah mengalaminya. Nanti saya cerita juga buat teman-teman. Kalau tinggal di daerah Coconut Grove Nightcliff, tolong avoid atau jangan pernah jalan sendiri atau paling nggak malam-malam gitu keluar di daerah itu. Karena rawan, banyak banget kejadian yang terjadi di jalan tersebut. Polisi pasang CCTV mobile CCTV khusus di tempat itu. Jadi kalau udah ada mobile CCTV kayak gitu, berarti tempat itu paling nggak rawan. Gampangnya aja lah rawan. Di tempat itu juga itu ada kejadian pada waktu itu di shopnya, di bottle shop. Kalau teman-teman pernah baca atau dengar, saya kurang tahu apakah pelakunya itu teenagers atau bukan. Dia masuk ke bottle shop, mau beli atau ngambil, beritanya ngambil minuman tapi tidak bayar. Terus si owner fighting sama orang tersebut. Sayangnya owner dibunuh. Antara Progress Drive, Digwood Drive, Funny Bay. Jadi teman-teman tolong hati-hati. Terus setelah itu saya telepon asuransi. Ini gimana? Saya bukan pelakunya, saya di sini victim. Terus saya tidak tahu apa-apa dan saya tidak tahu dia. Tiba-tiba dia melakukan hal tersebut. Oh, sayangnya kamu harus bayar excess karena ini termasuk di dalam polisimu atau di dalam aturanmu di asuransimu kayak gitu. Loh, tapi kan saya bukan pelakunya gitu loh. Kenapa harus saya yang bayar? Oh, gini aja. Kalau seperti itu, kamu harus lapor polisi dulu. Nah, lapor polisi. Setelah itu kalau polisi sudah menemukan orang tersebut, kamu bakal di-reimburse uang dari excess tersebut. Ya otomatis siapa yang nggak mau marah, ya kan? Kita yang nggak salah, tapi disuruh mengeluarkan biaya tersebut. Kita tidak boleh memegang properti siapapun di luar sana, tapi seseorang membuat atau melukai properti kita atau melukai kita seperti itu, rasanya tidak adil. Akhirnya saya disuruh telepon ke police number yang daerah NT untuk laporan lewat telepon. Terus saya telepon, ternyata polisi tersebut tidak bisa menerima laporan lewat telepon. Sayangnya
saya harus masuk ke website, salah satu website mereka, yang dimana website tersebut itu ada pilihan untuk melaporkan semuanya, termasuk vehicle theft atau kebakaran atau yang lainnya, untuk asuransi, khusus asuransi. Jadi saya nulis semuanya, saya fill up the form, semuanya udah selesai, beres, saya dapat confirmation email, dan hari ini saya mendapatkan email dari asuransi itu untuk segera membayarnya. Dan dia sudah booking untuk saya ke mekanik. Dia khusus untuk repair mobil yang crash kayak gitu, atau mobil yang dent kayak gitu, peyok dan lain-lain, untuk menanyakan quote. Dia udah booking buat saya, dan kita akan follow up hari Senin besok. Terus ada lagi, waktu itu saya masih ingat, pada waktu saya kerja, tiba-tiba saya parkir mobil. Untungnya saya pakai mobil perusahaan. Tiba-tiba ada seseorang perempuan, dan juga lagi-lagi dia penduduk lokal. Perempuan masuk ke car park perusahaan saya, terus tiba-tiba minta untuk ngedrop dia. Terus saya bilang, oh saya bukan taxi driver, I'm sorry, saya bukan Uber dan lain-lain. Dia nggak terima. Terus saya tutup kaca, saya kunci. Saya tunggu semuanya hingga reda, tapi dia tidak pergi dari tempat tersebut. Dia keluarin scissor atau gunting. Dari situ saya udah terancam. Ambil HP, saya telepon langsung polisi. Polisi, ada ini seseorang yang mau melukai saya memakai gunting. Di mana dia? Dia di parkiran dengan saya di dalam mobil. Dan dia sekarang di sebelah saya, di sini, dengan posisi mau breaking the glass. What do you want me to do? Dia bilang, oh tenang saja, nanti polisi patrol bakal datang. Dan sayangnya setelah semuanya terjadi, polisi belum datang. Tapi dia tetap berusaha untuk memecahkan gelas itu di driver side. Otomatis saya takut dong. Saya pindah ke posisi yang lain, passenger side. Passenger side dia ngikutin lagi. Dia putar di sebelah kiri, juga mau breaking the glass. Tidak berhasil. Akhirnya dia marah, dia punch the tires pakai gunting tersebut. Dan salah satu tires akhirnya flat, bocor. Dari hal tersebut, hati-hatilah dimanapun berada, nggak cuma di Darwin sekitarnya, tapi juga keseluruhan. Di Australia juga beritanya itu di media, benar-benar di 7 News, 9 News, everywhere, itu memberitakan juga di kota-kota besar gitu loh. Nggak cuma terjadi di Darwin saja. Tolong buat teman-teman jangan mengeneralize bahwa satu kota itu rawan banget gitu, enggak. Saya tahu hari apes nggak ada di kalender. Saya juga melewati jalan tersebut pada waktu saya tinggal daerah tersebut beberapa kali, dan alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi baru kemarin itulah terjadi masalah. Dan barusan saya ditelepon oleh pihak perusahaan untuk melakukan OT atau overtime. Di balik kesusahan kemungkinan pasti ada kemudahan. Jadi dentnya ini dari luar, dan saya kurang tahu bisa langsung benerin dari dalam atau enggak, tapi saya lihat di dalam itu ada lapisannya. Jadi kemarin dia itu kayak gini guys, pakai 2 tangan, pas berdiri di depan saya gini, di tengah-tengah jalan, terus dia pukul-pukul gini, bang, 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 sambil swearing gitu, sambil berkata-kata mother, tit. Kita coba guys ya, lihat. Nah ini loh maksud saya, dia ada lapisan di sini, jadi nggak langsung ke dalam ini. Itu berhubungan langsung ke lapisan atas ini.
Kalau di mobil yang Mazda ini, dia nggak ada lapisan keduanya, tapi langsung masuk lewat sini. Itu lapisannya langsung lapisan luar ini. Jadi posisinya di sebelah sini guys ya. Kemarin malam. Terus di sini juga banyak CCTV kamera. Semoga pihak polisi menemukan orang tersebut dan saya tidak membayar ekses tersebut. Tapi semuanya kita lihat prosesnya yang berjalan seperti apa. Dan kita alhamdulillah sudah ke repairernya, di mana repairer tersebut itu dipilih oleh pihak asuransinya. Dan saya harus membayar ekses dulu guys, 900 untuk kejadian ini. Tapi saya waktu tanya di repairernya ini, mekaniknya, itu dia bilangnya paling enggak itu habis sekitar 3.000. Dan rencananya dia akan ganti bonet ini, terus sama paint atau ngecat ulang. Karena cat-cat seperti ini itu ada 10 jenis macamnya sama, tapi nanti di blend sama dia, dicampur, dan dia akan cari warna yang sama, terus nanti bakal di metalik gitu catnya. Dan kita lihat di sini ada siapa guys. Dia tiba-tiba datang kemarin ngasih kejutan. Dia mau balas dendam. Pada waktu itu saya pernah kasih surprise gitu di Indo. Tiba-tiba saya udah nyampe depan rumah. Ternyata dia juga gitu. Yoi, tapi mantap sekali. Berhasil saya guys, berhasil. Tapi saya waktu itu masih kerja guys, kemarin. Terus dia tiba-tiba telepon. Gila. Mantap. Untuk lebih serunya nanti kita akan ngevlog bareng dan kita akan diskusi bareng tentang topik yang kalian suka, kerja di Australia. Oke? Tetap stay tune di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Semoga kejadian ini tidak terjadi ke teman-teman dimanapun berada, khususnya di Australia. Dan teman-teman bisa lebih selamat lagi secara finansial dan juga secara mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.